Sama Ovid ya. Halo, selamat pagi semuanya ya. Sekarang kita sedang persiapan live seperti yang teman-teman tunggu-tunggu ya. Karena tadi mau di YouTube, punya YouTubeku nggak jadi. Jadi sekarang di Facebook aja, nggak apa-apa. Sepertinya teman-teman lebih semangat di Facebook ya. Tidak ada masalah, nanti kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Jadi seputar apa yang kita bicarakan. Kalau di tempat saya nggak ada Mbak Emi, mungkin di tempatnya Mbak Emi ada. Ya, soalnya keterbatasan ya. Jadi saya sendiri tidak membawa tongsis, ya nggak punya asisten karena bukan artis. Jadi nggak ada yang pegangin kamera ya. Jadi harap sabar. Ralibur nggak apa-apa, diikuti aja karena kita sedang membahas mungkin topik yang sebenarnya terkait sekali dengan PMI. Kebetulan ada beberapa hal yang nanti bisa menjadi catatan dan diharapkan kontribusinya serta antusias teman-teman untuk pembahasan ini ya, karena ini sebenarnya sangat bagus bagi teman-teman sendiri untuk belajar. Kalau dari seorang kontreng paling ya nggak ada apa-apanya, tapi minimal kita bisa belajar dari apa yang kita bahas saat ini ya. Oke. Ya. Halo, selamat pagi. Pagi Kak Emi. Siapa lagi namanya nih? Bebek ini namanya siapa ya? Kita kenalan dulu kali ya. Boleh? Kamu udah terkenal belum sih? Kayaknya sih kurang, perlu diposting. Kamu sebenarnya kontreng apa koslet sih? Kontreng. Kontreng itu nama-namaan apa beneran? Itu adalah sebuah nickname yang dari SMA memang sudah ada. Jadi setiap guru saya juga manggilnya kontreng. Jadi sekarang kalau mau ke SMK saya nyarinya ya kontreng. Tapi kalau kalian nyari nama saya asli jarang ketemu. Tapi berarti nama itu udah famous banget dong. Iya, mulai SMA. Ngomong-ngomong, aku tuh mau nanya sama kamu. Kenapa sih kamu tuh kayak ini banget kalau bersuara tentang PMI sih, kayak gimana sih? Gercep banget kalau berbicara tentang teman-teman. Sebenarnya kan begini ya. Karena wajib diketahui bahwa negara kita itu kan termasuk negara yang mungkin dibilang tertinggal ya tertinggal, dan ketertarikan tentang PMI itu sejak di usia 14 tahun. Jadi waktu SMP itu sudah mempunyai ketertarikan, kemudian mencari informasi, belajar, dan merasa memang untuk menjadi PMI itu sebuah pilihan bagi setiap warga negara memperbaiki ekonomi. Nah, jadi latar belakang selain ekonomi juga pendidikan ya, karena memang saat itu pemikiran saya kalau saya menjadi PMI ada beberapa benefit yang aku rasakan. Di antaranya adalah satu, waktu itu saya berharap menjadi PMI sebuah cita-cita bisa melanjutkan sekolah. Bisa melanjutkan sekolah karena mungkin kualitas pendidikan di Indonesia itu tidak seperti yang saya dapatkan. Nah, waktu itu nggak tahu kenapa kok ada sih orang Indonesia kuliah di Oxford. Nah, jadi keinginan itu tumbuh dengan sendirinya. Jadi bukan karena sekedar untuk mengais rezeki mencari uang, tapi aku lebih ke arah untuk mencari ilmu dan pengalaman. Ilmu dan pengalaman, baik. Kalau seperti itu, kok selama di Hong Kong tidak pernah ada seakan-akan tidak ingin tertarik untuk kuliah dan lain sebagainya? Itu sebenarnya keinginan untuk kuliah waktu itu di tahun 2006 malahan. Jadi udah time's up, waktu itu kan belum ada kan. Kapan itu? Itu adanya kalau nggak salah 2010. Iya. Nah, itu udah. Berarti kamu di Hong Kong udah lama banget. Iya, jadi pikiran untuk ke situ sudah lewat. Jadi sepertinya kan aku memikirkan beberapa hal, di antaranya adalah usia, kemudian kepentingan, kebutuhan, itu banyak sekali yang aku pertimbangkan, serta nanti manfaatnya memangkah seberapa butuhkah diriku. Jadi kenapa tidak ada keinginan kembali untuk kuliah. Jadi di sini kuliah, melanjutkan pendidikan itu bagus. Bagi semuanya bagus, tapi di saat kamu melanjutkan pendidikan itu untuk apa? Itu penting sekali.
Karena kalau menurut saya melanjutkan pendidikan selain Anda mendapatkan sertifikasi itu juga meningkatkan pola pikir, mindset. Kemudian cara kita untuk bersikap dan membawa diri menjadi diri kita lebih baik. Itu daya intelektual kita berbeda seharusnya. I see. Nah kalau begitu, senggol dikit nih. Bagaimana pandangan kamu tentang kehadiran beberapa universitas ke Hong Kong untuk khusus ya untuk teman-teman PMI? Kan tadi kalau dilihat kan harus mempertimbangkan kebutuhan, tujuan dan lain-lain. Ya kalau tujuan kan pasti setiap orang memiliki tujuan yang berbeda-beda ya. Tapi menurut kamu itu seperti apa? Bagus, karena artinya dengan adanya beberapa universitas yang menerjang kepada PMI itu memberikan kesempatan kepada PMI untuk mengupgrade diri mereka. Tetapi sekali lagi, pendidikan itu kan tidak melulu harus dengan akademik, tidak melulu dengan formal. Jadi Anda bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda dan sesuai dengan juga passion Anda, sesuai juga dengan isi dompetnya. Oh, ya, gitu, pasti ya. Nah, dong. itu yang paling penting, Nah, itu, isi karena kan dompet itu. kita berada di sini satu, kita kerja karena ada beberapa background kemungkinan, ya kan? Mungkin ada sebagian adalah masih single, ya kan? Ada yang sebagian memang sudah punya anak, menikah muda. Jadi belum lagi beban orang tua. Nah, di sini kan beberapa hal yang memerlukan pertimbangan. Jadi pandangan tentang pendidikan itu adalah about upgrading yourself. Jadi bukan karena Anda ingin dipandang lebih, tidak. Atau Anda ingin melebih-lebihkan juga tidak tepat. Tapi sebuah pendidikan itu adalah akses di mana Anda membuka diri Anda untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih untuk diri Anda sendiri, yang nantinya mungkin manfaat untuk diri Anda, kemudian bisa Anda sharingkan apa yang Anda dapat dengan orang lain, terlepas orang lain itu menerima atau tidak, itu is none of your concern. Jadi sudah di luar kapasitas Anda. Yang Anda lakukan, Anda untuk diri Anda sendiri, kemudian Anda membagikannya. Masalah mereka mengambil dari sisi yang mana, itu kembali lagi ke kacamata mereka. Betul, Beb. Soalnya kan begini, kita di Hong Kong ini ya, yang saya lihat kadang-kadang kita kalah di bukan karakter ya, Beb, apa ini namanya nih, perlu kita sebagai PMI juga itu percaya diri itu bisa tumbuh dengan beberapa hal, salah satunya pendidikan, yang kedua kecerdasan. Kan kecerdasan itu kan tidak harus dari universitas atau sekolah ya, pastinya seperti tadi lewat jalur manapun. Terus yang terakhir itu kita juga perlu cantik, Beb. Oh ya, perempuan itu cantik sebenarnya sejak dari lahir, tetapi akan sangat bagus kalau Anda maintainin ya. Jadi sebenarnya begini, setiap dari perempuan itu terlahir cantik. Yang saya pastikan teman-teman tidak boleh selalu merasa kurang percaya diri karena tidak cantik, karena Anda berbeda dengan penampilan yang berbeda, tidak. Tetapi apapun Anda itu sudah cantik. You have to be the best version of you. Nah, dan untuk cantik itu sendiri kita harus didukung dengan beberapa hal. Contohnya pakaian satu nih, Beb. Ya, cara berpakaian ini kan it's not sweet what everyone thought, tapi sweet yourself. Jadi yang utama itu nyaman untuk kalian sendiri. Tidak harus selalu branded, tidak harus selalu nyentrik, tetapi di mana itu memang nyaman buat diri kita sendiri. Karena memang ya kita yang memakai gitu kan. Masalah orang memandangnya bagaimana bukan lagi concern kita. Terus selanjutnya ya ada skincare ya kan. Mungkin ada sebagian dari teman-teman itu definisi cantik itu harus putih, dandan, make up. Kalau saya tidak. Terus terang kalau saya tidak. Minimal ini cukup, paling tidak kita sebagai perempuan mungkin menggunakan krim ya, pembersih ya, mungkin ya lotion, krim, dan di sini kan disesuaikan juga ya dengan cuaca musim. Karena kalau untuk di tropis itu kan berbeda, kalau di Hong Kong kan 4 musim itu berbeda. Jadi ada sebagian mungkin perlu dicoba dulu kecocokan dari kulitnya ya.
Ayah suruh lihat kamera sana, aku malah lihat sini, sorry ya. Jadi mungkin teman-teman nanti yang di Facebook, banyak kamera. yang di Facebook sini apa namanya aku kurang pay attention, nggak apa-apa ya. Nah, terus di sini ini nih di sponsor ini ada Loga Beauty Skin ya dari Mbak Emi. Nah, ini apa aja sih isinya? Harganya murah nggak sih? Murah. Oh, lagi diskon. wah, malah lagi diskon 150 ribu rupiah. bener rupiah. Iya, selama bulan Agustus. Oh, untuk kemerdekaan Yes, maksudnya. exactly. Oh, wow. Jadi ini ada ininya Beb. Ini ya kamu kayaknya kan perlu juga mau dicoba pulang ini. nih. Iya, Nah, kayaknya ini. perlu dicoba ini. Ini ada apa? Ini untuk serumnya. Lengkap sih 5. Oh, ini Nanti ada day kita cream, bahas ada di- night cream iya. ya. Jadi ada 5 jenis di Ada sini. Terus ini facial ada, wash-nya. oke. Semuanya toner brightening ya. Jadi brightening ini bukan untuk pemutih ya No. kawan-kawan, tapi untuk menghilangkan atau mengurangi kotoran dan juga sel yang mati. Ya. Nah, Beb, menurut kamu bukan menurut kamu sih. Kamu tuh kan percaya diri banget kalau ngobrol nih, Beb. Ya, tentunya juga teman-teman ingin tahu dong, apa sih tipsnya? Apa sih yang kamu lakukan selama ini? Kamu kok percaya diri, berani terus-menerus untuk bicara, menyuarakan khususnya PMI ya. hak Sebenarnya sih bukan sekedar tentang hak PMI ya. Ini kan dibentuk dari lingkungan dan diri sendiri, di mana memang waktu dulu dididik untuk lebih ke solving problem. Jadi tidak pernah dituntun tetapi tidak melulu, jadinya saya harus berjuang sendiri untuk mencari kebenaran itu. Jadi rasa penasaran tinggi, kemudian bagaimana untuk mencari jalurnya, kebenarannya. Nah, itu semua aspek sebenarnya, tidak hanya tentang PMI, karena waktu itu kan mulai ada keinginan seperti itu tuh di SMA. Waktu SMP belum. Tapi kan kamu di Hongkong yang saya pantau dari Facebook, mau mana kamu nulisnya juga panjang-panjang. Aku tuh kadang bacanya, oh my god, panjang banget ya tulisannya. Itu ya, bisa jadi sudah berapa buku album itu kalau cetak. Iya, dicetak itu tulisan-tulisan kamu. Kamu untuk menulis seperti itu, karena saya juga ibaratnya ya pernah kuliah tuh, untuk membuat rangkuman saja sebanyak itu sakit kepala, Beb. Nah, itu kamu membuatnya sepanjang begitu. Apakah kamu punya trik sendiri? Misalnya begini, mungkin kamu ada aplikasi khusus untuk mengoreksi kesalahannya kah? Atau Tidak. Jadi apa yang ada di pikiran saya itu kan kalau menulis menurut saya adalah sesuatu yang memang express my feeling ya. Jadi apa yang ada di pikiran saya itu langsung saya tuliskan. Dan kalau Kak Emi lihat kan karakter tulisannya kan masih banyak yang tipe juga kan kadang. Nah, ya, kadang kan tapi terus, dibanding saya mah nggak ada apa-apanya. Masih banyak yang tipe aku post dulu terus nanti baru di review. Padahal seharusnya kan review dulu karena dulu dong, cuman kalau saya langsung saya post dulu baru selanjutnya review. Karena kenapa? Itu trauma kejadian, sudah nulis panjang kali lebar, udah di double check, waktu mau dipost tiba-tiba hilang. Nah, jadi sekarang aku ubah, nggak apa-apa sih tipe dulu baru nanti double checknya belakangan. Jadi setelah itu diedit, kan itu lebih safe ya. Berarti kamu juga editing berarti ya. Cuman berarti diedit juga. Iya, cuman untuk karakter tulisan itu kan tulisanku lebih keras ya. Jadi kalau orang membacanya, kalau tahu paham itu tulisan itu adalah sebentuk kemarahan sebenarnya. Kalau begitu bentuk kemarahan berarti kamu tiap hari marah dong. Iya, sebentuk kemarahan, di mana kemarahan, kekesalan yang tidak bisa diungkapkan dengan kalimat langsung. Jadi kita mengungkapkannya melalui tulisan dan akhirnya itu kemarahannya kan tapi tidak kepada siapa-siapa ya, kemarahan kepada sistem yang kita tidak mampu mengubahnya dan kita harus mengulang dan mengulang dengan fase yang sama, dengan hasil yang sama, tapi berharap dengan hasil yang berbeda itu tidak mungkin. Aku juga pernah sih berada di posisi itu, Beb, dan aku stres. Iya, memang. Makanya aku udah nggak mau. Nah, untuk mengurangi stres itu, untungnya kamu bisa nulis. Nah, jadi untuk mengurangi stres itu kenapa harus
dimasukkan di dalam tulisan. Makanya ada beberapa hal kekurangan saya menulis adalah EYD. Terus tekanan-tekanan untuk kalimatnya kan kadang seharusnya kan tidak boleh ya kalau kita menulis itu ada, itu kan nggak harus dengan huruf kapital, tapi kan aku taruh huruf kapital, tapi tujuan dari tulisan itu kenapa ditaruh huruf kapital, itu penekanan bahwa kamu sedang marah. Iya, penekanan bahwa sedang marah. Nah, kalau untuk motivasi diri, untuk lebih ke diri sendiri kan malah nggak ada itu kalimat itu kan, lebih ke relax, lebih bagaimana kamu menerima dirimu sendiri, fokus pada dirimu sendiri. Tapi kalau sudah berbicara tentang sistem dan peraturan, itu yang ada. Kalau orang tahu membaca tulisanku itu sebuah kemarahan sih, kemarahan, kekesalan. Kenapa sih kalian selalu seperti ini, dan plot twistnya kan sudah bisa dibaca seperti itu. Oke, Beb, terkait dengan PMI juga. Kemarin kan ada salah satu PMI yang kecelakaan ya. Oh ya. Kalau nggak salah namanya Eni. Ini siapa gitu? Ya, anggota Singopi Romo. Oh. Terkait dengan BPJS yang ada di Hong Kong nih, itu apakah dia bisa dapat, Beb? Untuk BPJS itu kembali lagi, apakah dia sudah mendaftarkan dirinya kepesertaannya terhadap BPJS? Entah itu BPJS PMI, entah itu BPJS umum. Nah, karena kan dia bisa dua-duanya kan. Tetapi kalau seharusnya, karena pemerintah itu membuat beberapa jenis BPJS didesain disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya. Nah, di situ kan ada BPJS khusus tenaga kerja, itu kan ada beberapa. Nah, salah satunya adalah BPJS PMI. Kenapa yang saya protes PMI ini? Karena ini khusus sebenarnya, didesain khusus, tetapi PMI juga tidak bisa memasukkan dirinya di BPU. Padahal kalau BPU itu lebih menguntungkan sebenarnya menurut saya. BPU itu apa loh, Beb? BPU itu kan untuk BPJS pegawai umum yang tanpa kontrak. Oh, okay. Jadi meskipun Anda wira swasta ya Anda boleh mempunyai BPJS kecelakaan, BPJS itu tenaga kerja, tapi yang tanpa kontrak. Tapi kalau BPJS PMI kan sudah didesain sesuai khusus kontrak. Nah, makanya kemarin di waktu pertemuan dengan Menaker dan DJSN BPJS itu saya sampaikan, kalau memang kalian ingin melindungi PMI ya desain sesuai dengan kebutuhan PMI. Nah, itu kan sudah sesuai kebutuhan, Beb, karena per kontrak kan. Tidak. Kalau dibilang per kontrak, kalau Anda mau bilang per kontrak, tidak semua kontraknya seperti di Hong Kong. Tidak semua kontraknya itu full 2 tahun. Nah, kan mungkin PMI khusus Hong Kong kali, Beb. Ya, karena memang role modelnya Hong Kong, makanya saya protes. Kalian tidak bisa menggunakan role modelnya adalah PMI Hong Kong. PMI Hong Kong tidak bisa. PMI Hong Kong itu sudah all in one. Jadi kalau memang negara memang mau melindungi PMI, negara harus banyak-banyak sekali survei dan interaktif dengan beberapa negara tujuan yang notabene diakui atau tidak negara kita itu membutuhkan source atau tempat untuk membuang warganya yang pengangguran. Itu wajib diakui, dan wajib diakui pula negara kita itu pengekspor tenaga murah. Yes. Dengan tanpa perlindungan yang jelas. Nah, di sini peran negara ini mau menyatakan bahwa melindungi, ini melindungi yang mana? Baiklah. Tapi menurut saya itu, Beb, kalau untuk BPJS itu kan kita kontraknya kan 2 tahun toh. Yang di Hong Kong, bagaimana dengan yang Macau? Macau cuma 1 tahun. I see. Nah, terus ada beberapa negara yang mana tidak ada MOU-nya. Nah, itu. Nah, jadi kenapa? Berarti dia mengikuti sistem dalam negeri dong. Kan dia tidak ada MOU dengan pihak negara lain. Jadi kan? begini, kalau memang didesain untuk PMI, yang dilakukan negara kita adalah pertama itu memperbaiki MOU dulu. Dan mereka harus mensurvei dulu negara-negara mana yang akan menjadi tujuan dari warganya. Jadi bukan mereka mengarahkan, tetapi kalau negara mengarahkan, oh di sana ada loker, di sana ada loker, di sana menawarkan loker. Ini sama saja dengan negara atau lembaga kita itu justru memberikan meningkatkan ekspor SDM karena SDA sudah tidak ada. Jadi itu udah menjadi satu kesalahan besar menurut saya, dan pengakuan bagi negara kita yang mana tidak mampu memberikan penghidupan layak. Di sini bukan masalah lapangan kerja. Lapangan kerja banyak, tapi penghidupan yang layak bagi warganya ini yang kurang karena mereka tidak memperhatikan di mana sirkulasi ekonomi, kenapa terjadinya inflasi. Oke. Anyway, terlalu jauh.
Ya ini kan karena live jadi aku harus ngomong dan kebetulan Facebook saya juga dipantau. Iya, tapi kamu kalau udah inflasi, Beb. Ya, Beb. ya. Bahasanya udah nggak nyampe, Beb. Loh, karena kenapa PMI tetap ada keterkaitannya dengan ekonomi dan inflasi? Ya kan? Kenapa adanya PMI ya karena adanya inflasi, pasti. Iya, tapi nanti teorinya langsung balik. Nanti menggantiin Pak Beni aja nih, Beb. Nanti gantiin Pak Beni minta loker. Kemarin waktu bertemu dengan perwakilan Menaker, kebetulan saya juga menyampaikan bahwa MOU-nya untuk di-refresh ulang. Jadi bukan berarti tidak ada total MOU sehingga CPMI artinya kalau nggak ada, kemarin ada yang komentar, ini sangat disayangkan ya, dia adalah namanya katanya pegiat PMI dan mantan PMI menyatakan kalau tidak ada MOU artinya CPMI itu unprocedural. Anda salah. Yang kita maksud ini adalah merefresh. Jadi merefresh. Seperti halnya yang sudah dilakukan beberapa tahun lalu terhadap Arab Saudi. Kita kan sempat menutup, moratoriumnya sempat ditutup, sempat untuk mengadakan kembali merefresh ulang MOU. Sama Malaysia juga. Jadi tidak totalitas terus, oh kalau nggak ada MOU berarti kan mereka unprocedural. No. Jadi jangan salah, kalau Anda belum tahu sebaiknya belajar dulu. Aku tahu kamu nonton. Teman-teman, boleh loh mengajukan pertanyaan. Bisa kalau tidak mau bertanya di live, bisa juga langsung ke 91347436. Juga teman-teman yang mau kuliah silahkan, dan yang mau konsultasi tentang hak-hak PMI juga boleh, tapi hanya untuk hari ini untuk hak-hak PMI ya. Besok nggak ada, kita angkat tangan tuh kalau hak-hak PMI ya. Oke, kembali ke PMI, Beb. Nah begini, menurutmu bagaimana menghadapi majikan yang sebenarnya sudah tahu bahwa hak-hak PMI, hak-hak pembantunya dia adalah 1, 2, misalnya kalau di interminit hak-haknya apa, atau mengambil pembantu haknya apa, dan sebaliknya ya. Tetapi banyak sekali majikan yang masih tetap melanggar. Menurutmu bagaimana cara si mbaknya, si pembantunya ini untuk masuk ke majikannya agar supaya hak-haknya itu benar-benar tetap terpenuhi? Salah satunya mungkin jangan langsung ninggalin begitu aja atau bagaimana? Oke, sebenarnya kan ini kan kalau kita berbicara tentang peraturan itu kan paten ya Mbak Emi. Iya. Peraturan itu paten, dan sebenarnya keduanya itu tahu, bukan tidak tahu. Hanya saja mungkin kita itu terlalu abai dengan itu. Nah kalau baru datang dari Indonesia apa dia tahu, Beb? Tahu, jangan salah, karena sebenarnya di saat PAP itu juga dikasih tahu. Jadi sekarang udah berbeda. Kalau dulu kita mungkin benar, kita dulu dibutakan, tetapi kalau sekarang Anda bilang Anda nggak tahu, itu adalah kesalahanmu sendiri. Aku dulu nggak pernah. Ya dulu, sekarang kan tidak bisa, karena sekarang untuk pembekalan PAP-nya itu udah lengkap. Coba kita stop dulu sejenak ya. De Ayu, kamu kemarin di BAP dikasih tahu nggak hak-hakmu itu nanti kalau sampai di Hongkong di majikan apa aja? Nah, dikasih tahu. Soalnya ini baru 3 bulan. Iya. Dikasih tahu. Oh. Apa aja? Hak. Udah, oke. Oke, kan artinya kan memang ada, terus juga ada welcoming program untuk yang di Hong Kong. Nah, kalau untuk yang di Singapura itu malah udah dari tahun 2006 itu ada khusus kursus bagi yang baru. Jadi 3 bulan kursus wajib. Jadi majikan apa itu, Beb? Wajib majikan mengantar pekerjanya ke MOM. Di sana memang Anda harus dikursuskan tentang keamanan bekerja, tentang bagaimana tentang hak Anda. Sementara untuk Taiwan itu sudah ada juga 1 hari khusus bagi pendatang yang baru. Mereka harus di sana 1 hari di labor departemen. Jadi sebenarnya negara kita itu kurang upgrade hal-hal seperti ini malahan. Jadi negara tujuan itu sudah benar-benar memang memastikan PMI ini siap dengan segala peraturannya. Wow, keren loh sekarang. Itu sebenarnya untuk Taiwan itu udah pernah di forum tahun 2022 aku sampaikan kepada Migran Care, tapi kayaknya tidak pernah disinggung di kepemerintahan. Jadi BP2MI pun tidak tahu. Oh. Itu dimulainya adalah tahun 2023 per 1 Januari. Soalnya Beb, kalau menyinggung ke pemerintah nih,
aku tidak mau sakit kepala loh ya di sini. Jadi Iya kita sih. yang ringan-ringan aja ya. Ya, kita nitip sih. Ini juga nitip ya, sekadar nitip. soalnya ini apa namanya, masih banyak yang perlu dibagi ke teman-teman. Salah satunya Beb, bagaimana tips buat mereka menghadapi majikan yang reseh atau mapan. Tadi kan Bagilah tips-tipsmu, tadi Beb. kan Kak Emi bilang masalah hak dan kewajiban ya. Mm-mm, Nah, mm-mm. hak dan kewajiban itu Iya, secara betul. kontrak kerja kita udah jelas. Tetapi yang harus dijaga atau yang harus saat ini dipupuk adalah bagaimana Anda menyikapi. Jadi mengambil sikap di saat Anda menghadapi satu situasi yang mana itu berada di dalam lingkungan kerja Anda. Nah, ini yang kurang saya lihat di teman-teman itu di sini. Akhirnya kan teman-teman ini bingung antara prioritas dan kebutuhan. Beb, on hold. Hmm. Kan semua peraturan itu, hak-haknya kan sudah ada di dalam kontrak. Iya. Kalian baca nggak kontraknya? Sekarang saya tanya, kalau Baca, kalian ya. baca, kan tadi kita menyinggung tentang BPJS, kontrak nomor berapa yang menyinggung tentang asuransi? Itu di bagian akhir, hampir akhir. Aku lupa nomor berapa, tapi itu ada. Akhir Memang mana? ada dalam kontrak. Akhir Ada. mana? Aku lupa nomor berapa, tapi untuk kesehatan ada. Bukan. Jadi untuk asuransi, ayo siapa? Siapa yang Katanya baca, itu ayo. baru lagi dibaca karena masalahnya Beb jujur ya. Ya, untuk kontrak kerja bagian asuransi itu adalah di nomor 9A dan B. Nah, ya kan hampir akhir kan? Nomor 9A dan B, di mana majikan berkewajiban untuk membelikan asuransi bagi pekerjanya. Itu asuransinya kan kalau di Hongkong satu paket. Jadi satu paket antara kesehatan dengan dengan asuransi kecelakaan itu jadi satu. Tapi ada dua plan khusus untuk didesain untuk PRT. Itu ada dua plan, jadi plan A sama plan B. Nah, makanya kenapa kita kalau BPJS memang mau desain untuk PMI ya satu paket dengan upgrade plan, sesimpel itu. Tapi kan mereka masih berpikir bagaimana menyesuaikan karena mereka belum punya ide dan belum mempunyai orang yang tepat untuk diajak ngomong. Baiklah, mudah-mudahan nanti sampai kami Iya. yang diajak ngomong ya Beb. Ya, moga-moga aja. Jangan lupa Ada tim pertanyaan? harus baca kontrak. Jangan berada di tim malas membaca. Ya. Oh ya, kamu nanya. Ini kan banyak kadang di grup-grup itu suka nanya kan asuransi itu kan ada 3 macam ya. A, B, ada grade-grade-nya ya Kak ya? Asuransi khusus PMI di Hong Kong itu didesain spesifik hanya ada 2 plan. Jadi plan A sama plan B, tidak ada 3 plan. Nah, yang dipertanyakan kan ada yang cabut gigi kan. Nah, itu ada yang bilang itu cabut gigi masuk ke asuransi, ada yang bilang tidak masuk. Nah, ke asuransi. sekarang kan begini ya. Kenapa agensi kan sebenarnya pemerintah Hong Kong itu kan untuk asuransi mereka meskipun ada swasta ya, tetapi kan pada dasarnya aturannya itu sudah masuk dipegang oleh pemerintah. Jadi polis asuransi khusus untuk PRTA Anda boleh menggunakan produknya swasta mana saja. Pemerintah tidak menyediakan karena itu bisnis. Tetapi dipastikan untuk standarisasinya itu sudah jelas. Kalau Anda memakai plan A itu lebih murah, 600 dalam 2 tahun. Itu hanya mengcover beberapa hal. Jadi, tetapi Anda tetap mempunyai hak untuk berobat subsidi di pemerintah. Jadi kan kita memang mempunyai double service di sini. Yang mana asuransi ini sama yang subsidi dari pemerintah berjalan beriringan. Tapi Jadi nunggu berapa ya. tahun, Beb? Nah, tetapi untuk miliar plan A ini hanya basic plan. Jadi kenapa yang plan A lebih murah dan basic plan hanya mengcover mungkin 1/4 saja, jadi tidak 3/4. Tetapi kalau untuk yang plan B itu kan 1.500. Terus ada lagi produk lain yang menawarkan 2.000. Nah, tergantung produknya, tergantung itu, tetapi pada dasarnya tidak boleh kurang dari basic tersebut. Jadi itu sudah ada desainnya sendiri. Kalau Anda membeli yang mahal,
dalam arti yang plan B itu semuanya tercover. Tapi hanya berapa persen, ada yang tingkatannya 3/4, ada yang tingkatannya sampai 100%, kembali lagi berapa policy memang yang ditawarkan sama perusahaan asuransi. Tapi yang pasti desain plan untuk PRTA adalah cuma 2 plan A dan plan B. Oke. Makasih jawabannya. Jadi kamu mau cabut gigi? Nah, kalau mau cabut gigi gratis itu juga disediakan melalui laman punyanya pemerintah. Itu ada, tetapi itu mungkin hanya beberapa tempat, diantaranya Taipo, Junwan, Kennedy-Town. Nah, itu memang gratis, tapi sama Kowloon ya kalau nggak salah ada 4. Nah, itu harus booking dulu. Jadi nggak bisa langsung, kamu harus booking dulu. Terus nanti antrinya juga agak panjang karena gratis ya, jadi itu servis gratis. Kamu boleh menggunakan versi itu, atau kamu coba cari informasi yang mana dental yang murah. Enggak, itulah kenapa banyak PMI yang akhirnya kan nggak tahan menunggu itu kan. Ya boleh, akan ada yang murah juga, ada beberapa yang murah tapi tetap berlisensi. Jangan sampai kalian menggunakan cabut gigi atau dokter gigi yang tidak berlisensi. Di tahun 2014 ada salah satu kasus karena ini. Jadi anaknya yang menawarkan dan ikut menjadi memberi rekomendasi, dia terkena investigasi dari kepolisian. Ilegal. Ya, praktek ilegal. Kalau pasang kawat gigi itu ditanggung asuransi nggak? Ya tidak, itu kebutuhan personal. Itu kebutuhan personal. Ya, terus tadi ada yang tanya, Apit kayaknya nanya ya masalah Mbak Eni itu bagaimana ya. Nah, kalau kemarin kan sudah tak bahas sebenarnya, kalau mengenai BPJS, kalau dia terdaftar, meskipun baru kemarin sebelum pulang dia aktif terdaftar, dia berhak atas santunan. Jadi dia berhak atas santunan 85 juta. Karena dia meninggal. Ya itu pasti karena memang sudah didesain seperti itu. Tetapi kalau dia tidak terdaftar, dia klaimnya dia pakai jasara harja. Jadi nah sementara kalau yang di Hong Kong karena dia masih terikat kontrak dan belum diputus kontrak, ini boleh klaim. Tapi klaimnya ini kan lama. Jadi tidak serta-merta klaim langsung dapat, kan tidak, kembali lagi memohon ke majikan dengan agen bekerja sama dengan KJRI memohonkan kepada Labor Departemen dan memberikan kronologi. Nah, itu sementara waktunya adalah 14 hari dari tanggal kejadian kamu harus sudah melaporkan. Kemudian suplemen dokumen mendukung baru. Nah, ini kan sementara tidak ada istilahnya di saat kamu mengajukan bisa estimasi sekian bulan langsung keluarkan, tidak bisa. Kita tidak tahu. Nah, minimal 6 sampai 12 bulan. Nah, biasanya ini yang bermasalah biasanya orang Indonesianya. Jadi yang ditinggal biasanya itu sangat buru-buru dan pengen tahu banget dapatnya berapa, klaimnya berapa, padahal tidak ada yang bisa memberitahukan, memastikan berapa lama. Jadi di saat berurusan dengan PMI dan asuransi, terutama aku ya, karena aku dealing ya, jadi aku itu dealing dengan beberapa orang yang sudah meninggal, baik dalam kondisi sakit, itu kebanyakan PMI keluarganya yang di sana itu akhirnya dilempar ke saya. Sebenarnya udah konsultasi ke orang, karena mereka udah capek jawab, jadi udah lemparnya ke saya. Nah, jawaban saya adalah asuransi itu bukan cashback. Ya, jadi tidak bisa dinyatakan cashback. Terus ada juga yang kemarin kecelakaan masalah power bank itu juga ada kan, yang meledak di tahun 2021. Nah, itu, nah hal-hal seperti ini itu kita prosesnya itu butuh waktu dan tidak bisa setahun 2 tahun karena itu kan terjadi kecelakaan di mana di building. Jadi urusannya tidak hanya dengan majikan tapi juga dengan building. Ya, terus ada lagi yang kecelakaan tertabrak angkutan umum atau mungkin dia sedang bekerja dan dia bertugas terus dia naik siupa kecelakaan meninggal. Nah, itu kan udah berbeda lagi. Jadi itu beda lagi klaimnya gitu loh. Jadi kenapa banyak berarti ya? Iya. Jadi yang dilakukan banyak, waktunya juga panjang, yang mana itu membutuhkan estimasi yang juga tidak mudah ya, dan kebanyakan orang dari kita itu kurang sabar.
mereka tidak paham proses. Jadi kenapa kemarin saya juga mengkritisi Tidak mau tahu. Ya, saya juga mengkritisi BPJS bahwa sebaiknya diadakan sosialisasi lebih intens. Karena kenapa? Pemahaman orang-orang tentang BPJS, tentang asuransi ini kan masih terpaku Soalnya kalau kayak di pada sini kan banyak klaim. yang nolak tuh BPJS itu. Ya karena satu, kenapa sih ditolak? Ya karena memang mereka pematerinya kurang memahamkan saja. Karena itu kan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kan saya sudah bilang, PMI Hong Kong bukan menolak peraturan, tetapi kita menginginkan hal tersebut memberikan servis yang bermanfaat. Kan kita bayar berapa aja tidak ada masalah, tetapi harus jelas manfaatnya. Informasinya harus transparan. Tapi kan yang ada BPJS tidak pernah transparan, malah justru sepertinya yang saya lihat dari BPJS itu menghindari dialog dan diskusi dengan PMI Hong Kong, karena terakhir kita dialog itu 2017 bulan 10. Baiklah Beb, mengenai BPJS sudah ya tadi ya. Pokoknya kalau menyinggung ke pemerintah itu berat. So, Beb, kita masih banyak lah yang perlu kita bahas tentang PMI ini. Mohon maaf ya teman-teman, kalau ada yang merasa ya. Di luar sana ini banyak sekali PMI yang kalau malam punya pekerjaan lain di luar dari kontrak nih. Contohnya? Tanda kutip kerja malam lah ya. Sebentar, kerja malam itu kan banyak nih ya. Kerja Ada bar malam, attendant. Nah, terus ada juga nyuci apa? Mungkin begini deh bahasa Nyuci piring. ininya ya, bahasa kasarnya ya. Mungkin di luar sana mereka pekerja kupu-kupu malam, paham kan Beb? Oh, yang kupu-kupu malam. Oke, open BO. Nah, bagaimana hukumnya di Hong Kong mengenai hal ini khususnya untuk PMI? Sebenarnya tidak hanya khusus untuk PMI ya. Sebenarnya semua negara terutama Hong Kong itu prostitusi nggak boleh. Oh, Iya. Lupa ya, ada pernah kejadian digerebek di Mongkok. Jadi, nah mungkin teman-teman itu nggak pernah update ya. Tapi kalau hal-hal seperti ini aku pasti update. Jadi sebenarnya di Hong Kong itu tidak boleh ada transaksi seks. Jadi tidak boleh prostitusi. tapi kalau misalnya dia nggak ketahuan, Beb? Ya nggak ketahuan kan beda lagi. Dalam arti begini, mereka punya channel sendiri, Iya jalur pastilah sendiri, punya jalur ya sendiri kan kan? karena kan memang ada customer. Tapi ada hukumnya nggak sih itu tadi hukumnya? Ada yang butuh. Kalau hukumnya ya hukumnya kalau semisal terbukti adanya transaksi, kalau Anda memang sebagai PMI otomatis ya akan terkena warning karena itu termasuk menghasilkan bisnis di luar kontrak. Kalau gini Beb, kalau begini misalnya ya, contoh nih, kamu laki-laki aku perempuan, pokoknya aku nangkap kamu lah ya misalnya, itu langsung dihukum atau seperti teman-teman yang jualan di Tidak, biasanya dia di warning dulu. Jadi di warning tetap dulu. ada tingkatan-tingkatannya itu tetap ada. Sama seperti halnya majikan melanggar pun juga tidak langsung dihukum. Jadi mereka tetap ada under provision. Jadi sebenarnya hukum penalti itu tetap ada tingkatan-tingkatan di mana ada SP1, SP2. Itu sama sebenarnya. Pada dasarnya prosedurnya sama. SP1, SP2 baru nanti langsung penalti. Tapi tidak ada yang namanya langsung penalti, itu tidak. Nah, seandainya ini misal ya, ternyata kamu dilaporkan langsung penalti, pasti sebelumnya sudah ada rekodnya. Jadi tidak mungkin kamu langsung penalti, sebelumnya pasti sudah ada rekodnya. I see. Enak ya tinggal di Hong Kong ya, nggak langsung di tuk tangkap. Sebenarnya ada warningnya, pasti sudah ada rekodnya. Kemudian pelaporan berikutnya next check record, ya udah itu penalti. Oke, anyway, sebelum kita tutup, kita mau meminta ke bintang tamunya kita hari ini agar supaya memberikan kita pesan-pesan yang manfaat untuk keselamatan kerja PMI. Walaupun ini sudah berkali-kali Beb, tapi
memang kita harus sering bersuara, sering ngobrol mengenai hal-hal keselamatan kerja. Untuk keselamatan kerja ini kan ada beberapa hal ya yang perlu di. Utamanya Beb, saya tanda kutip, menghadapi majikan yang rese. Nah, karena begini, keselamatan kerja ini tidak hanya melulu Anda membersihkan jendela di luarnya dengan tanpa pengaman atau membersihkan jendela di dalam gedung tinggi dengan tanpa pengaman. Tetapi keselamatan kerja ini juga termasuk emosional Anda, Yes. di mana yang Anda hadapi ini mungkin majikan yang mempunyai kelainan. Nah, ini yang mungkin juga kurang diperhatikan oleh teman-teman, bahwa ada sebagian majikan yang menyembunyikan pekerjaan yang sebenarnya. Jadi menyembunyikan situasi yang sebenarnya. Contoh, kalau Anda mempunyai job menjaga anak berkebutuhan khusus. Nah, kadang majikan memang menutup itu. Jadi nggak dikasih tahu, akhirnya kan teman-teman shock. Nah, ini akan mengefek kembali. Nah, kalau sudah seperti ini, saya harapkan teman-teman lebih ke konsultasi kepada peduli kasih. Karena ini mempengaruhi emosional. Ya, lebih mempengaruhi emosional, di mana akan sangat berpengaruh kepada stabilitas emosional kita. Dan akhirnya kan kita lupa prioritas kita yang mana gitu loh. Nah, yang diutamakan prioritasnya keselamatan diri Anda. Kalau dia mempunyai kelainan yang sampai memukul dan lain sebagainya, diharapkan segera keluar dari situ apapun alasannya, karena itu sudah membahayakan keselamatan kita. Dan itu masuk kepada kategori pemutusan kontrak kondisi khusus, di mana Anda boleh meninggalkan pekerjaan Anda ataupun tempat kerja Anda dengan tanpa memberikan pengganti notis ataupun memberikan notis. Jadi sebenarnya itu beda. Namun untuk proses ulang itu prosedur tetap sama. Anda hanya diberi waktu 14 hari dan disegerakan untuk mendapatkan majikan. Nah, biasanya kan teman-teman ini kan kondisi ini yang sulit untuk mengambil keputusan. Jadi ada beberapa kondisi yang akhirnya teman-teman tidak bisa membuat keputusan, dikarenakan satu, bisa jadi masih potongan, dua, karena sistem online, ya kan, yang dia tidak bisa pindah agen, terus juga karena finansial. Jadi banyak hal, tetapi tetap saya sarankan diutamakan keselamatan. Jadi yang lain-lain ini belakangan gitu loh. Anda harus pulang dulu. Kalau memang Anda harus pulang dulu, ya nikmati aja dulu. Kalau nggak ada duit gimana mau nikmati, Beb? Bukan masalah. Sekarang gini, kalau kamu mati terus duitnya gimana? Kan ini kan orang. Nah, iya kan. Nah, jadi keselamatan kita itu lebih utama gitu loh. Kalau Anda selamat, Anda masih bisa cari duit. Anda sehat, Anda masih bisa cari duit. Tetapi kalau Anda sudah jatuh tertimpa tangga pula, gimana Anda mau menikmati dan cari duit? Anda nggak bisa proses lagi. Ya kan? Jadi sometimes we have to delay the success. Jadi kadang kita itu memang harus apa namanya, sesuatu itu memang harus gagal dulu. Nggak mungkin kamu itu langsung sukses. Kadang itu juga kita ke-distract sama omongan-omongan orang. Kenapa saya bilang fokusnya, prioritasnya adalah dirimu, kebutuhan kamu. Jadi bukan kebutuhan orang di luar sana. Kalian itu tidak punya tanggung jawab terhadap publik. Kalian tidak perlu merasa menjadi satu public attention. Kamu juga tidak perlu menjadi seseorang yang menganggap bahwa dirimu itu menjadi trendsetter buat orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Jadi kenapa saya sekali ini kan lebih memotivasi teman-teman untuk kembali ke diri sendiri kan. Yes. Jadi postingan-postingan tentang kontrak kerja, tentang sesuatu yang lebih progresif itu kan sudah berkurang kan di Facebook saya. Saya lebih memotivasi teman-teman kembali ke prioritasnya. Jadi ada targetnya, ada goalnya, terus ada pembelajarannya. Karena di setiap Anda mempunyai target dan goal itu tidak di dalam proses itu Anda serta-merta langsung dapat. Ada waktunya kamu mundur sesaat, ada waktunya kamu memang harus menunda dulu. Kan tidak langsung, oh ya, kecuali kamu punya jalur lain, maksudnya jalur langit. atau jalur warisan ya. Kalau jalur warisan ya lain lagi. Baiklah teman-teman, untuk hari ini terima kasih telah menyaksikan kami ngobrol berdua.
minggu depan kita akan ketemu lagi di Indonesian Academy dengan bintang tamu yang berbeda dan tentunya dengan host yang berbeda pula. Oh ya, sebentar. Yes, Ini silakan. pesannya ada lagi ya. Sebenarnya pesannya itu ada tiga hal ya, yaitu adalah endurance, passion, deadline. Oh yes. Ya, jadi Silakan. kalau kalian sudah punya 3 ini, kalian mau melangkah apapun bisa. Jadi endurance, passion, deadline. Kalau udah deadline, kamu jangan mau ditoleransi. Artinya kalau kamu udah deadline ya selesai. Tapi teman-teman kurang mempraktekkan deadline karena mereka lebih pada ketakutannya yang sebenarnya tidak seperti yang kalian takutkan di saat kalian menghadapinya. You have to be bold and brave. Penontonnya kita di sini banyak hari ini. Oke teman-teman, khususnya Bebep, thank you so much. Ya, dan kalau kita mau akhiri hari mau ini ngobrol banyak ya, nggak akan ada habisnya sih sebenarnya kalau kita membahas. di luar. Ya. Oke. Bye-bye. Oke, nah teman-teman yang ada di Facebook saya, kalau mungkin ada pertanyaan boleh komentar dan nanti kalau ada waktu akan saya bahas lagi ya. Sekarang dikurangi Facebooknya, dikurangi media sosialnya untuk hal-hal yang negatif. Kita mari prioritasnya untuk diri sendiri. Amin. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kewarasan ya. Dan Ingat. yang mau kuliah, ingat ke Oh Indonesian ya, Academy kalau ya. memang mau kuliah silahkan cari informasi di Indonesian Academy ya. Oke, sampai di sini mau dulu. cantik juga ada. Ya, pokoknya semua ada deh. Beb, Oke. kamu mau pulang kan katanya? Ya.